24 Juli 1981, Indonesia telah kehilangan seorang pahlawan besar. Tokoh karismatik yang dikenal sebagai ulama, pujangga, dan juga negarawan. Ranah Minang telah melahirkan banyak sekali negarawan, pemikir, sastrawan, dan juga ulama. Salah satu sudut Minangkabau telah melahirkan seorang tokoh yang menjalani semua peran tersebut. Ia bukan hanya memainkan peran sebagai ulama, tetapi juga sebagai pahlawan dengan sejumlah jasa. Rumah ini telah menjadi saksi lahirnya seorang tokoh umat Islam Indonesia, tepatnya pada 17 Februari 1908. Dunia telah mengenalnya dengan panggilan Buya Hamka. Buya adalah panggilan bagi orang Minangkabau yang berasal dari kata abi dalam bahasa Arab. Sementara Hamka merupakan singkatan dari nama panjangnya, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Bagi Indonesia, Hamka bukanlah ulama biasa. Tak kurang dari 130 judul buku yang ia tulis telah menginspirasi jutaan jiwa. Tarian pena Buya Hamka bukan hanya mempengaruhi perkembangan Islam, tetapi juga memberi imbas bagi kondisi politik Indonesia. Ayah Hamka pernah berkata, "Aku tak pernah bercita-cita kau jadi nakal. Aku ingin kau jadi ulama." Dari sanalah Hamka mulai berpikir dan meninggalkan kampung halamannya, mengikuti pamannya ke Pulau Jawa. Tidak ada pendidikan formal yang ia kenyam di sana. Sedikit demi sedikit, Hamka menjadi ulama secara otodidak. Seolah tak pernah puas mereguk ilmu, Hamka belajar dari Pulau Jawa, Sumatera, Malaysia, bahkan hingga ke Tanah Suci Mekah. Namun, meskipun tidak pernah lulus dari sekolah formal, semangat Hamka untuk menulis sungguh tinggi. Sebagai sastrawan, beberapa karangan seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk hingga Di Bawah Lindungan Ka'bah membuat namanya kian populer. Kemampuan ini dimanfaatkan oleh Hamka sebagai senjatanya melawan penjajah. Perlahan namun pasti, Hamka membangun reputasinya sebagai penulis. Selain terkenal sebagai sastrawan, Buya Hamka pun tersohor sebagai jurnalis dan politikus. Hubungan baik terjalin antara Buya Hamka dan beberapa pimpinan bangsa. Jika adik memakan pinang, makanlah dengan sirih hijau. Jika adik datang ke Minang, jangan lupa singgah ke Maninjau. Demikian sepenggal pantun yang ditulis oleh mantan Presiden Soekarno saat ia mengunjungi tanah kelahiran Buya Hamka. Bukan hanya keelokan Maninjau yang membuat Soekarno terpukau, namun kedalaman pemikiran Buya Hamka membuat Soekarno mengaguminya. Hubungan erat terjalin antara Soekarno dan Hamka. Namun, keeratan tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahun 1955, pada saat pemilihan umum pertama, Soekarno mulai tidak menyukai Amerika, yang pada waktu itu komunis nomor 2 dalam pemilihan umum. Soekarno akhirnya pergi ke Eropa, Amerika, Soviet, Tiongkok, kemudian pulang ke Jakarta dan mengambil kesimpulan hanya orang komunislah yang bisa melawan Amerika. Akhirnya didekatinya komunis sehingga istana itu penuh dengan komunis. Buya Hamka marah. Ia datang kepada Bung Karno dan berkata, "Kenapa dibiarkan orang-orang yang tidak beragama ini ada di Nusantara?" Puncak perselisihan Buya Hamka dengan Soekarno terjadi saat konfrontasi Malaysia jatuh
pada tahun 1962. Karena memiliki ikatan yang cukup erat dengan Malaysia, Buya Hamka pun geram dan tak tinggal diam. Secara aktif ia berceramah di masjid, radio, dan televisi akan bahaya komunis di Indonesia. Buya Hamka dan beberapa tokoh Masyumi kemudian ditangkap, dan proses integrasi yang kejam dirasakan oleh Hamka dan juga tokoh-tokoh anti-komunis lainnya. Dalam masa tahanannya, Hamka menyelesaikan karya yang terbesarnya yang berjudul Tafsir Al-Azhar. Pada tahun 1965 sampai 1966, kekuatan komunis berangsur-angsur dilumpuhkan dari bumi Indonesia. Buya Hamka dibebaskan dari tahanan pada tahun 1967. Karena merasa kondisi belum cukup aman, Hamka pun hijrah ke Malaysia. Sekembalinya dari Malaysia, Hamka mendirikan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Melalui MUI inilah Hamka berusaha menegakkan akidah-akidah Islam di Indonesia.